Kita mendengarkan sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Salak, sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Salak secara resmi. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih kepada Ibu Wiwin, terima kasih kepada kita semua Bapak Ibu guru yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu Lucy sebagai narasumber untuk memberikan ilmu kepada kita. Ini sangat bagus saya rasa, terlebih kita ini adalah sekolah besar dan akan menjadi sekolah unggulan di kabupaten ini. Bapak Ibu, perlu saya beritahukan, kita bersyukur bahwasanya tahun depan di bulan 4 7M anggaran masuk ke sekolah kita ini 7M. Nah, tapi nggak bisa kita yang mengelola, dinas yang mengelola gitu. Jadi yang 7M itu itemnya ini 6 kelas lantai 2 tambah aula. Baru ini saya minta pagar ini dirombak, digeser ke sini, pakai apa namanya gardu atau apapun, gapuranya sangat bagus di depan, dan di samping gapura itu saya minta ada 2 kamar mandi, dan di situlah nanti piket dan satpam. Itu saya minta. Jadi nanti sisanya ini kalau sisa nanti itu nggak bisa pakai ke depan sana. Ini khusus kita tanami nanti rumput hijau, jadi itu bagus. Kira-kira 3 tahun ke depan sudah bagus ini, dan mudah-mudahan semakin meningkat. Dan saya ingin hal seperti ini adalah hal yang positif. Jadi tinggal kita mutu kita yang kita tingkatkan dan kinerja kita yang bekerja sama supaya bagaimana maju sekolah kita ini. Kerjasama yang perlu. Itu saya perlu saya beritahukan. Bapak Ibu, dimensi budaya positif ini sangat perlu. Terlebih kita, sekolah kita ini sekolah yang besar, anak didik kita ada sampai 564. Dimensi budaya positif ini bukan hanya kepada anak-anak, juga kepada kita Bapak Ibu guru. Nah, salah satunya bagaimana dimensi positif, budaya positif terhadap Bapak Ibu guru, ya bisa juga salah satu, ya silakan untuk, ya Pak Giting. Dari mana Ibu sama Bapak berdua? Sudah sangat perlu bagaimana cara kinerja kita, itu salah satu budaya positif. Cara mengajar kita, cara komunikasi kita, cara berpakaian kita juga, itu salah satu budaya positif. Kemarin kita sepakati pakai baju hitam, baju adat, rupanya kita juga melanggar. Itu salah satu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, bagi anak-anak juga, wali kelas perlu. Apa itu budaya positif terhadap anak-anak? Membuli, apalagi Ibu, menghargai teman, cara berpakaian juga anak-anak. Nah, yang penting budaya positif itu adalah kenyamanan di lingkungan sekolah itu. Bagaimana kita nyaman kerja, bagaimana anak-anak nyaman sekolah itu. Jadi nanti triknya tentunya itu disampaikan oleh Ibu Kompik, bagaimana budaya positif yang sebenarnya di sekolah itu. Nah, untuk itu, untuk kita menuju ke sekolah yang besar, tentunya kita harus ada budaya positif di sekolah kita ini. Nah, kedepannya Bapak Ibu, saya inginkan ada nanti moto kita di sekolah ini. Saya sudah perancang kemarin, saya suruh Ibu Sembiring, Ibu kayaknya pintar berkata-kata dan pintar mengarang, membuat singkatan-singkatan. Coba dulu buat dulu moto kita. Jadi sampai sekarang saya minta nggak ada. Nah, kemana ibu ini? Padahal saya sudah berpikir kemarin ada sidak ya, sportif, apa itu sidak. Saya buat singkatannya. Nah, nanti itu yang kita canangkan ke depan supaya benar-benar ada moto kita di sekolah ini berkaitan dengan visi dan misi kita. Tadi saya mengikuti kegiatan di SD 1, Bapak Ibu, bahwasanya ada perlombaan dalam hal video untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional. Nantinya saya bilang sahabat guru tadi, nanti kita ikutkan semua guru-guru. Saya belum bisa karena masa kerja saya di kepala sekolah masih 2 tahun kurang, minimal dia 2 tahun. Jadi Bapak Ibu udah bisa.
baik dari BNN, baik dari pendaftaran nantinya, mari kita ikutkan. Itu hadiahnya ada, dan juara satu nanti akan upacara di mana itu Pak Gigi? Istana Merdeka. Di Istana Merdeka baru uang pembinaan 5 juta Pak ya. Nah, mari kita ikutkan. Jadi yang saya inginkan di situ, Bapak Ibu, apapun kegiatan kita mari kita videokan. Mengajar, kita bagi bersama. Tentunya itu juga yang bisa nanti kita post di PMR kita itu. Nah, itu yang saya rasa Bapak Ibu, mari kita bekerjasama supaya bagaimana lebih meningkat sekolah kita ini. Saya ingin kita saling menghargai, saling konsultasi, saling apalagi namanya, ya boleh bertanya, boleh nggak masalah itu, nggak, jangan kita memandang oh saya kan senior, nggak gitu juga. Pokoknya bekerja sama lah supaya bagaimana tidak sekolah kita ini. Itu yang saya inginkan. Terima kasih Bu Lucy. Nanti atas pemaparannya saya ingin melalui kegiatan ini ada tindak lanjutnya bagi kita supaya benar-benar sekolah kita ini lebih meningkat di tengah kota ini. Kalau baguslah sekolah kita ini, bukan hanya saya yang dipuji tentunya Bapak Ibu. Siapa di belakang kepala sekolah itu? Nah, siapa yang menggerakkan? Siapa yang bekerja? Nah, sekarang yang paling terkenal di sekolah kita ini Pak Nibohu. Kalau boleh ada yang lain, silahkan. Gitu. Dan jujur, saya bilang ada siapa kira-kira yang di Bapak usulkan mau naik ke dinas, ada yang naik seperti itu. Saya bilang, carilah Pak Ginting sama Pak Nego supaya maju di dinas sana, supaya tepat sasaran itu kegiatan di dinas sana. Itu saya bilang. Jadi siapa yang akan mendampingi Bapak sana? Masih banyak yang bisa dibimbing sana. Saya bilang. Jadi karena itu yang Pak Nego sama Pak Ginting yang dilihat mampu, maka mereka yang mengapakan menaik saya tentang itu. Jadi kalau boleh, yang mari munculkan yang lain seperti Pak Arko, Pak Gultom dan sebagainya. Nah, tentunya kinerja yang dilihat. Kalau saya, jujur saya bilang, nggak bakal lama sih. Mungkin tahun depan yang jadi guru biasa. Ya jabatan ini, kepala sekolah ini jabatan tambahan itu, sudah tambahan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin ya janganlah ada yang mutasi-mutasi dari sini. Mungkin ada penempatan dari awal sampai akhir dari sini kan, Bu Samosir, Bu Sembiring, ya supaya bagaimana kita maju. Jadi itu, mari kita ikuti bersama dengan waktu berapa jam Bu? 1 jam, 2 jam Bu, boleh lah. Oke, terima kasih buat kita semua. Mari kita ikuti bersama. Terima kasih Bu. Ya, Bu Wiwi. Oh iya Pak. Kegiatan ini kegiatan budaya positif di sekolah ini kita buka pada jam 12.30. Kita buka secara resmi. Lemas sekali tepuk tangannya Bapak. Ya, kadang memang di saat kondisi perut lapar itu justru membuat ingatan kita sebenarnya semakin kuat, sebenarnya semakin lama gitu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan materi oleh narasumber kepada Ibu Lucia Sihombing SPD MPD kami. Persilakan. Baik, terima kasih buat kita semuanya. Terkhusus saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan terlaksananya kegiatan ini, Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Lapar ya? Lapar ya? Ya, sama-sama kita menahan lapar dulu sebentar. Sekalian Ibu Piring dengan segala kemurahan hatinya telah dan akan membagikan snack kita. Semoga dengan snack yang ada itu
Kita boleh menahan lapar untuk sementara demi kebaikan kita. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya sampaikan dulu salam dan bahagia buat kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan, ini pasti sudah kenal ya, tapi inilah kami dari guru penggerak Bapak dan Ibu. Jadi disinilah nikmatnya guru penggerak. Kemarin saya secara pribadi bicara kepada beberapa orang, ayo kita sama-sama ikut guru penggerak. Nah, kalau Bapak Ibu tanya apa sih nikmatnya guru penggerak itu, ya ini dia Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mungkin lihat, kadang saya sehari-hari agak-agak susahnya sebenarnya saya ngomong, tapi di guru penggerak kita diajarkan, kita diajak untuk berani bicara, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan bukan hanya menggali ilmu Bapak dan Ibu, tapi kita diminta untuk berbagi. Nah, apa yang saya lakukan saat ini adalah berbagi kepada rekan-rekan tentang apa yang sudah kami pelajari, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, harapan kami, harapan kita, harapan Pak Kadis juga, saya yakin harapan Bapak Kepala Sekolah juga, di angkatan berikutnya mari kita sama-sama untuk bergabung di pendidikan guru penggerak. Oke Bapak dan Ibu, saya dari CDP Rekomisi angkatan 9. Nah, saat ini ada yang sedang berjalan itu angkatan 9, angkatan 8 dan 9 digabung. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Bisa terbaca ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, nanti kita diharapkan mampu untuk memahami konsep pendidikan menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu dihubungkan dengan konsep dan budaya lingkungan yang positif di sekolah. Kemudian yang kedua, nanti Bapak dan Ibu diharapkan mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan manusia atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, kita diharapkan mampu untuk berperan sebagai guru yang membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi ini Bapak dan Ibu sejalan ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana kita untuk menuju sekolah yang besar, otomatis kita harus punya pemikiran yang positif, sikap yang positif, disiplin yang positif, atau budaya yang positif. Nah, bagaimana budaya yang positif itu kita akan lihat bersama-sama nantinya. Baik Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apakah makna dari budaya positif yang Bapak dan Ibu pernah lihat, pernah dengar? Boleh memberikan pendapatnya, dan kemudian apa contoh penerapan positif yang telah Bapak dan Ibu terapkan? Kira-kira apa itu? Ada nggak? Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kita di sini Bapak dan Ibu sama-sama belajar ya. Karena saya juga statusnya kan guru penggerak ya. Statusnya masih calon guru penggerak. Jadi dalam proses belajar, jadi di sini tidak ada seperti yang dikatakan Bapak Kadis, tidak ada yang senior dan saya tidak menggurui, tapi di sini hanya berbagi. Jadi kalau ada pengalaman boleh, kira-kira apa itu makna budaya positif? Kenapa Bu? Contohnya aja. Oh, ramah, salam. Kemudian apa Bu? Budaya baik yang diterapkan, misalnya kan Bu, ketika siswa ataupun murid bertegur sapa dengan seniornya, mereka memanggil kakak gitu. Untuk juniornya mereka memanggil adik, seperti itu. Luar biasa ya, terima kasih Ibu NLT, memang luar biasa Ibu NLT ini. Kemampuan untuk mengungkapkan pendapat itu luar biasa. Oke, yuk Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang lain yang mau memberi contoh? Tadi sudah ada sapa, salam, kemudian bagaimana kita memberikan salam kepada senior, anak-anak didik, seperti itu. Ada yang lain kira-kira Bapak dan Ibu? Baik Bapak dan Ibu, di sini ada pemahamannya, ya, pemahamannya. Jadi di sini sudah terlihat
budaya positif itu seperti nilai-nilai gitu ya. Nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang semuanya berpihak kepada murid. Jadi bukan kepada kita gurunya gitu, tapi berpihak kepada murid sehingga si murid itu nanti mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab, sama seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan guru yang lainnya. Hormat berarti memberikan salam, kemudian menghargai seniornya, berarti tidak termasuklah di situ. Nah, itu dia Bapak dan Ibu yang dimaksudkan dengan budaya positif di sekolah. Jadi seperti kebiasaan-kebiasaan ya Bapak dan Ibu yang memang sudah berpihak kepada murid. Baik Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita mau belajar tentang perubahan paradigma. Nah, di sini ada sebuah kegiatan yaitu namanya Cobalah Buka. Oke, apa yang mau dibuka? Baik Bapak dan Ibu, di sini saya minta nanti 2 orang yang bekerja ya Bapak dan Ibu ya. 2 orang, satu yang bagian akan menutup sesuatu dan satu lagi berusaha untuk membukanya. Nah, bahasa Indonesia Bu Biring, jangan langsung lari pikirannya. Oke, Bapak dan Ibu begini, nanti saya katakan dulu guru A ya. Guru A ini akan memegang sesuatu di tangannya. Nah, seperti itu, dia pegang sesuatu, anggap sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting sekali dalam hidupnya. Jadi dia menjaga dengan ketat. Nah, kemudian tugas guru B itu adalah mengajak dia atau mempengaruhi dia untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, terserah mau dia nanti membujuk dengan rayuan, dengan iming-iming uang, atau bahkan menghardik sekalipun boleh dilakukan oleh guru B. Kira-kira paham ya Bapak dan Ibu ya? Nah, kita akan lihat apakah nanti guru A membuka kepalanya setelah ada dukungan atau ada permintaan dari guru B. Bisa ya? Siapa kira-kira yang bersedia sebagai guru A? Guru A. Oke, Pak Amril. Oke, Pak Amril sebagai guru A ya Pak? Ya, oke. Baik. Sebagai guru B siapa? Guru B boleh? Ocha, Inte. Siapa? Pak Ginting? Oke. Baik. Begitu dia mau baik. Sebentar, Pak Amrin, bolehlah di depan Pak, biar kita lihat. Ya, Pak Ginting, ya Pak. Oke, di sini saja Pak, di sini silakan. Baik, silakan Pak Ginting. Baik, sudah paham tugasnya Pak, di tengah-tengah Pak. Jangan di. Oke, silakan. Pak Amril tadi sebagai guru ayah. Pak Amril coba kepal tangannya Pak. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Bapak akan menjaganya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, jadi di sini tugas Pak Ginting adalah membujuk Pak Amril untuk membuka tangannya, untuk menunjukkan barang berharganya. Baik, silakan. Kita mulai, boleh timingnya ya, karena nanti bergantian gitu ya. 31 menit lah paling lama. Bisa minta tolong Ibu Bapak yang boleh menjadi timekeeper kita? Ya, biar langsung kita lihat atraksi mereka berdua. Oke. Sudah disiapkan rayuannya Pak? Sudah disiapkan? Oh gitu ya. Oke, kita lihat ya. Sudah? Berapa lagi? Nanti hilang kata-kata. Oke, Ibu yang katakan sudah. Sudah? 1, 2, mulai. Oke.
Pak, silakan. Saya baru datang, coba kita salaman dulu Pak. Salaman. Mau apa lagi gak bisa? Kenapa? Kenapa Pak? Ini kan biasa. Ada biasa kita Pak. Ada apa? Gitu ya Pak. Kenapa? Tos aja lah Pak. Oke, tos saja. Tos. Iya, Pak, gini Pak. Saya mau begini dulu garis tangan Bapak dulu. Saya apa di sini? Kalau garis tangan sama kok dengan. Habis. Iya Pak, ini nggak bisa Pak. Iya. Oke Pak, silakan. Stop, habis waktu. Rolling gantian. Oh iya. Ya, Bapak yang pertama. Oke, saya gini dulu. Balas dendam lah. Tujuh kata. Balas dendam pukul kanan ya Pak. Silakan. 1, 2. Satu, Bisa dua. dipaksa Bu, dipegangin. Ditarik lagi. Segala usaha Bapak silakan. 1, 2. Mulai. Pak Titin, saya kan seorang petani, jadi tangan saya gini rusak. Saya jangan. Sama tangan gini. Enggak, saya nggak percaya orangnya Pak. Kenapa? Oh, sama ini Pak. Oh iya. Kiri sawah. Itu kurang baik tangan kiri Pak. Tangan sekarang yang oke, silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak berdua. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke. Tapi saya masih butuh satu lagi. Satu pasang lagi. Ya, satu pasang lagi. Boleh siapa Bapak dan Ibu, kita akan lihat apakah tetap membukanya atau akan bertahan. Siapa kira-kira? Ibu Enerite sama Ibu Ener bahasa Indonesia. Mana ada hubungannya? Bahasanya kan lebih dengan bahasa Ibu pun bahasa Indonesia. Oke, Bu Enerte, ya, Ibu Enerte, silakan Ibu dan Ibu Ener, silakan. Pantun ya. Nah, boleh membukanya dengan pantun. Silakan Ibu. Ibu Miriam konsentrasi. Cukup sekian, terima kasih. Oke, siapa bisa jadi Inggrisnya Bu? Terima kasih Anda. Jauh kali keluar Bu. Dia setannya kata Inggrisnya. Ada kesini dan nanti siapa ya? Tugas guru A. Ya masuk ini di sini. Oke, silakan diterapkan Ibu. Oke. Oke, kamera roll action. Belum Bu. Oh belum. Berapa kali kode? Oke, Ibu sebagai action. Ibu sebagai guru B. Ibu ini tapi Ibu membujuknya buka tangan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Sesama apa kan harus salam. Oh, kita di zaman COVID nggak bisa bersalaman loh. Ini nggak lagi, udah harus begini. Sekarang sudah harus bersalaman. Beda kali ya, beda kali. Ini ada beda kali nih. Kenapa Bu? Habis COVID. Sekarang kan udah harus COVID. Karena Ibu tadi dengar loh. Ibu tadi dengar, jadi kita nggak boleh bersalaman. Sesama guru bahasa Indonesia nggak boleh bersalaman. Ternyata Ibu Enerti tidak membuka tangan dia. Oke, bagus. Terus Sekelas paham. Oke, Bu Ener, cantik sekali dari Ibu. Bu, Pancasila itu ada berapa? Ada 5. 5. Yuk Bu, sebut satu persatu. Pakai tangan. Jangan pakai tangan yang itu loh, Bu, nggak sopan Bu. Iya, ini kan sopan. Mana sopan Bu? Sopannya sama. Enggak lah Bu. Iya, nggak sama. Ibu kasih kalau nulis Ibu pakai tangan apa? Tangan kanan kan Bu, ya keluarkan dulu. Ya boleh. Belumnya sampai lagi kamu udah habis. Oke, untuk Ibu berdua bisa izin tetap aja dulu di depan. Tetap aja di depan. Pencet kuncinya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu guru yang kita berdua ini. Oke, dan Bapak yang tadi dua juga akan saya berikan sebuah pertanyaan. Kira-kira tadi Ibu NRT dan Ibu NR kebetulan tadi tidak buka kepalan tangannya ya. Waduh, Mbak.
kita tanya, kenapa mereka berdua nggak mau buka kepalan tangannya? Silahkan. Dari Wender boleh. Kalau saya sesuai dengan di situ mungkin cobalah buka, seakan-akan ada sesuatu yang mau dirasakan di situ. Oh gitu, oke. Silakan Ibu NLP. Tahankan prinsip. Mantap, luar biasa. Oke, Ibu NLP. Kenapa tidak mau membuka tangannya? Sebenarnya tadi mau membuka kan Bu, cuman rayuannya kurang sampai ke hati gitu ya. Iya. Seandainya tadi dirayu dengan sepenuh hati, mungkin aja langsung membuka, bukan berarti menyerah ya Bu ya. Oke. Apalagi kalau dengan lembaran merah di kasih cepat Ibu ya. Oh, nanti clothing. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan kembali untuk Ibu berdua. Oke, silakan ke tempat. Terima kasih Bu. Tadi ada sesuatu yang lain, ya kan, yang unik. Pak Ginting membuka tangannya. Kira-kira apa alasan beliau membuka tangannya? Silakan. Baik, terima kasih. Alasan saya membuka tangan tadi karena memang Pak Amri tadi tepat, dia melakukan suatu rayuan yang tadi. Jadi saya langsung tertarik. Berarti kalau kita suatu membiasakan apa itu kebiasaan itu harus dengan tepat kepada sasarannya sehingga kita mengikuti apa yang dilakukan. Kan gitu. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa. Memang betul Pak Ginting. Guru yang luar biasa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu buat kegiatan kita hari ini. Yaitu tadi cobalah buka. Ya Bapak dan Ibu, di situ tadi sudah kita praktekkan. Kira-kira seperti apa maknanya? Ya Bapak dan Ibu, coba kita lihat. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Pak Ginting tadi. Ya Bapak dan Ibu. Jadi yang kita genggam tadi di tangan kita, tadi sudah saya kasih clue-nya ya Bapak dan Ibu. Sesuatu yang sangat berharga yang mempertaruhkan kehidupan kita. Jadi kita harus menjaganya. Seperti itu. Nah, otomatis kalau kita sudah menjaganya dengan sepenuh hati, pasti ini sulit untuk kita buka. Kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu? Nah, itulah yang dinamakan dengan paradigma. Paradigma ini kan seperti biasanya kita kalau sudah mempunyai pola pikir yang sesuatu hal akan sesuatu hal, itu kira-kira kadang sulit kita untuk merubahnya, ya kan Bapak dan Ibu ya? Nah, kira-kira seperti itulah dia. Paradigma, apakah harus kita rubah atau tidak? Nah, bagaimana kalau kita nanti merubahnya? Dan bagaimana kalau kita tidak mau merubahnya? Nah, di sini Bapak dan Ibu, keputusan untuk merubah paradigma itu adalah di tangan kita semuanya. Jadi ini tangan Bapak dan Ibu, bukan di tangan orang lain. Nah, tapi bagaimana paradigmanya? Di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Coba kita lihat paradigma-paradigma mana yang sudah ada Bapak dan Ibu miliki selama ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, di sana dikatakan bukan tabula rasa. Kira-kira ada Bapak dan Ibu yang pernah dengar tabula rasa itu seperti apa? Oke, benar, luar biasa. Kertas kosong. Kertas kosongnya kayak mana ini Pak? Boleh Pak? Kasih saran. Kasih. Putih, kertas putih Bu. Ibaratnya anak itu terlahir seperti kertas putih tanpa noda sama sekali. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Pak Aku. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Pernah dengar kata tabula rasa? Oke, Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Arko tadi sedikit ada penambahan. Tabula rasa itu seperti yang disampaikan oleh Bapak itu tadi, yaitu adalah sebuah pemikiran bahwasanya anak didik itu lahir seperti kertas kosong. Ini kalau kita guru-guru yang sudah sedikit berusia seperti itu ya Bapak dan Ibu, pengalaman mengajarnya sudah di atas 30 tahun, pasti selalu berpikir seperti ini. Anak-anak itu lahir dengan seperti kertas kosong. Jadi kita orang dewasa sesuka hati kita lah mau membuat anak itu seperti apa. Artinya
artinya pasti kita mengarah ke yang positif ya Bapak dan Ibu. Nah, itulah pemikiran sebelumnya, tabula rasa. Nah, tapi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara berkata bahwasanya anak itu bukan tabula rasa. Jadi anak-anak itu tidak lahir seperti kertas kosong Bapak dan Ibu. Tetapi mereka itu lahir sudah ada coretan-coretan di dalamnya, sudah ada warna-warni di dalamnya. Tapi dia warnanya belum kontras. Seperti contoh nih, agak kecoklatan. Coklatnya nggak nampak, hitamnya nggak nampak, merahnya nggak nampak. Kemudian di dalamnya ada tulisan. Contoh gambar sebuah pemandangan yang indah, tapi nggak nampak, kurang. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sana Bapak dan Ibu, itulah kita Bapak dan Ibu diharapkan merubah paradigma yang tadi. Paradigma dari kita selama ini berpikir, oh suka kita tuh bikin anak-anak itu seperti apa. Kalau memang kita jejak terus dia dengan pelajaran matematika, dia pasti bisa matematika. Seperti itu. Karena kita menganggapnya sebagai kertas kosong. Nah, tetapi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara berkata tidak, dia sudah punya itu Bapak dan Ibu. Dia sudah punya banyak bakat. Nah, tugas kita Bapak dan Ibu, paradigma kita yang perlu kita rubah, yaitu tugas kita untuk mewarnai, memperjelas, mempertebal karakter anak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, itu paradigma yang pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kalau yang ini, silakan masuk. Nah, kalau yang ini kira-kira setuju nggak Bapak dan Ibu? Setuju ya? Nah, ini sudah hal yang umum kita pahami dan saya yakin paradigma ini sudah ada di pemikiran kita, meskipun kadang mungkin kita dalam pengaplikasiannya masih sangat sulit kepada anak-anak. Kita merasa bahwasanya ya kita bisa mengarahkan atau kita bisa meminta anak itu, contoh dia tidak bisa matematika ya, kita bisa paksakan dia belajar matematika. Mungkin dalam prakteknya seperti itu. Tapi kedepannya Bapak dan Ibu, mari kita rubah paradigma kita bahwa semua anak terlahir dengan bakat yang unik. Nah, kemudian yang berikutnya memiliki budi pekerti, dan yang di poin yang keempat, tugas guru tersebut menuntun. Nah, di sini Bapak dan Ibu, topik dari guru penggerak yang terutama Bapak dan Ibu ada pada poin ini ya Bapak dan Ibu, yaitu menuntun. Sekali lagi saya sampaikan, menuntun, bukan menuntut. Nah, selama ini praktik yang kita lakukan adalah kita menuntut anak-anak untuk, katakan, nilai ujiannya harus tinggi, seperti itu. Nilai ujiannya harus lulus KKM. Kemudian kita katakan kita tuntut anak tersebut tadi untuk berpakaian harus rapi. Nah, kita kebanyakan menuntut. Nah, itu masih menjadi pola kita, paradigma kita selama ini. Namun pada dasarnya yang diminta oleh Bapak pendidikan kita yaitu kita menuntun Bapak dan Ibu, bukan menuntut. Oke? Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kemudian guru itu ibarat petani. Sebagian besar kita di sini petani ya Bapak dan Ibu, pernah menanam benih ya Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau saya tanya, kalau benihnya baik, gimana nih Bapak dan Ibu? Apakah akan dihasilkan tumbuhan yang baik? Iya, oke. Alasan? Kalau kita misalnya menanam bawang, kalau bibit kita itu bagus, tentu hasilnya nanti akan bagus. Demikian juga dengan siswa kita, kalau memang dia itu bagus dari awalnya, tentu hasilnya itu akan bagus juga. Kemanapun dia ditempatkan, kemanapun dia kita pindahkan sekolahnya, tentu akan hasilnya bagus. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Bu IS. Tadi ada Ibu Menju. Silakan. Ibu itu tadi geleng-geleng. Baik Bu, terima kasih. Kalau saya kurang sependapat dengan Ibu IS. Alasannya Ibu? Gini, bisa saja benihnya baik, tapi tidak dirawat, tidak disiram, ataupun diletakkan di wadah yang
apa namanya kalau apa pertanian tempat menanamnya itu tidak baik. Nah, saja seperti itu. Jadi demikian juga siswa. Jadi walaupun siswanya misalnya bibit unggul lah dikatakan, tetapi kalau yang mendidik kurang baik atau kurang bagus begitu, bisa jadi si anak ini juga akan kurang terdidik juga. Demikian. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Boleh memberikan pendapat, tidak ada yang benar dan salah. Ini kalau katanya anak itu ibarat benih ya. Tadi sudah ada dari sebelah sana, sebelah sini dong. Anak itu kita ibaratkan sebuah benih. Kalau benihnya baik, bagaimanakah hasilnya? Apakah sudah pasti baik? Ataukah seperti apa? Sabar ya Bu. Silakan Ibu. Oke. Kalau tadi benihnya baik, apakah dia tumbuhnya baik gitu kan? Jadi sebenarnya kalau masalah seperti itu ini kita barengkan dengan anak aja langsung ya, tidak ke bibit. Walaupun tadi seperti yang disampaikan oleh Pemjo bibit unggul, tetapi kan ada banyak faktor yang membuat nanti si bibit unggul ini tumbuh menjadi baik gitu, menjadi baik. Mulai dari mungkin dari lingkungannya, mungkin dari sekolah tempat dia menimba ilmu, dari teman-temannya juga, dari rumah juga. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi itu. Jadi tidak otomatis kalau dia bibit unggul tumbuhnya akan baik gitu. Itu tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, pergaulan, semuanya, mungkin juga dari masyarakat sekitar gitu. Jadi tidak menjadi otomatis, harus ada faktor pendukung yang membuat dia tumbuh menjadi bagus gitu, menjadi baik, menjadi berbuah juga, menjadi menebarkan kebaikan juga gitu. Jadi itu kalau menurut saya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silakan Pak Ginting. Baik, terima kasih. Saya sependapat dengan Ibu WD. Kenapa? Tadi saya pun menyampaikan itu. Itu tadi bibit yang unggul, kan gitu ya. Jadi kita umpamakan di sekolah. Kalau itu tergantung. Kita tadi itu sesuai dengan filosofi pendidikan kita di Ajar Dewantara. Itu kita memang tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Ini ya. Kalau kita lihat spesifiknya, kalau di sekolah, kalau kita tuntun mereka itu di jalan yang baik, pasti mereka itu nanti memang dia baik. Tapi itu sependapat dengan Ibu Dewi tadi. Di sekolah kita didik memang kita tuntun dia menentukan dirinya, jadi diri yang daripada diri anak itu dengan baik. Tetapi di lingkungan, mungkin di rumah atau di lingkungan tempat bermain, mereka itu ada lagi mempengaruhi faktor yang dikatakan Ibu Dewi tadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau sama-sama faktor yang mempengaruhi tadi sama dengan di sekolah atau di lingkungan rumah atau di lingkungan dia tempat bermain, saya yakin itu memang itu ada juga bentuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita udah menuntun kan gitu ya, menuntun ke jalan yang baik. Pasti hasilnya kita optimis baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu buat 4 guru yang telah memberikan pendapatnya. Baik Bapak dan Ibu. Nah, itulah dia Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kita merubah paradigma kita Bapak dan Ibu terkait siswa kita ini? Jadi Bapak dan Ibu, kebalikannya ya, kebalikannya dari apa yang kita ceritakan tadi. Nah, kita tadi ceritanya adalah anak dengan bibit unggul. Nah, berarti dengan pola pikir yang sama Bapak dan Ibu, ketika anak itu pun bukan bibit unggul, tetapi dia mendapatkan perawatan yang baik, pupuk yang cocok, penyiraman airnya yang pas, gitu ya Bapak dan Ibu, perawatan, sentuhan dari Bapak dan Ibu setiap hari. Yakin nggak Bapak dan Ibu anak-anak ini bisa berhasil? Yakin ya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita diharapkan merubah sebuah paradigma bahwasanya seperti yang kita sering lihat ya di medsos, di mana gitu kan, sering mengatakan tidak ada anak yang bodoh. Jadi mungkin sulit dalam pelaksanaannya Bapak dan Ibu, tetapi ayo kita rubah paradigma kita Bapak dan Ibu, bahwa memang benarlah slogan ini. Yang ada adalah anak yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, coba kita tanya diri kita sendiri, apakah kita telah menjadi guru yang tepat? Jikalau kita memang sudah menjadi guru yang tepat, pasti si anak tadi
pasti berhasil. Seperti itu dia Bapak dan Ibu. Ya, meskipun tidak kita pungkiri seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita yang tadi, ada banyak faktor X yang lain ya. Ada lingkungan keluarga, ada masyarakat, bahkan sampai tadi sampaikan oleh Pak Ginting, ada dari yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, artinya ketika si anak berada di sekolah, ayo kita merubah paradigma kita bahwa si anak itu memang seperti benih tadi, jadi memang kita lah yang merawatnya. Bagaimana Bapak dan Ibu, bisa ya? Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam Bapak dan Ibu, seperti tadi di kelas 8 ya, sudah disampaikan oleh Pak Neborhu yang ikut acara opening tadi di kelas penguatan proyek Profil Pancasila di kelas 8. Tadi Pak Neborhu sudah menceritakan, sudah mengatakan bahwasanya zaman kita sama zaman anak itu jauh berbeda ya Bapak dan Ibu. Zaman kita berada pada zaman apa, mereka sekarang berada pada zaman apa. Jadi jangan pernah kita samakan kondisi kita dulu sekolah dengan kondisi anak-anak sekarang seperti itu. Jangan pernah kita samakan karena beda udahnya zaman kita. Kemudian alam kita Bapak dan Ibu. Ya, kita di sini berkumpul dari beberapa daerah ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Pak Ginting dulu SMP-nya di mana Pak? Baik, saya di SMP Negeri 2 Tanah Pinang, Kecamatan Tanah Pinang, Kabupaten Dairi. Terima kasih Pak. Nah, pasti kondisi alam tanah Dairi beda dengan tanah Pak ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Ibu Tina, SMP-nya di mana Bu? SMP di Kartika Medan, SMP Kartika 2 Medan. Oke. Nah, pasti beda alam Medan dengan alam Pak Barat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ayo kita lihat anak didik kita itu sesuai dengan kodrat alam sama kodrat zamannya Bapak dan Ibu. Jangan kita samakan. Nah, dalam hal mengajar juga Bapak dan Ibu, mari kita memberikan contoh yang dekat dengan dia. Jangan kita ceritakan misalkan seperti seorang, nah, saya katakan dulu, Paman Dono hendak berpergian naik kereta api, seperti itu. Sementara si anak nggak tahu yang mana kereta api karena tidak ada pernah wujud nyata yang dia lihat. Ya lebih baiklah kalau kita katakan naik becak seperti itu karena di sini ada becak. Karena memang itulah alam kita. Nah, itu Bapak dan Ibu paradigma yang berikutnya yang harus kita rubah. Kemudian yang berikutnya adalah paradigma berpihak pada anak. Coba kita tanya diri kita renungkan sebentar apakah kita selama ini telah berparadigma berpihak kepada anak? Kira-kira bagaimana? Sudahkah berpihak kepada anak dalam pembelajaran di kelas? Ya, sebagian besar berarti belum ya Bapak dan Ibu ya. Ya samanya kita di sini belajar ya Bapak dan Ibu. Memang sulit untuk merubah paradigma tadi, tetapi Bapak dan Ibu ke depannya mari kita merubah paradigma kita tentang bagaimana berpihak kepada anak. Nah Bapak dan Ibu, inilah tadi yang disampaikan pada acara Cobalah Buka. Nah bagaimana Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu selama ini memegang paradigma yang selama ini Bapak pegang teguh sudah banyak nih, bukan hanya di sini ya Bapak dan Ibu, sudah banyak Bapak dan Ibu dengar slogan-slogan tentang pendidikan. Ayo Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu masih tetap berpegang pada paradigma itu? Mari kita tanya diri kita sendiri. Nah, mari kita buka paradigma kita dan menerima hal-hal yang baru yang bernilai positif sehingga itu baik untuk pembelajaran kita. Nah, itulah dia Bapak dan Ibu dari kata-kata cobalah buka. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki paradigma yang baru, Bapak dan Ibu yang memegang erat paradigma itu, pasti pembelajaran di kelas pun jadi lebih baik. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, itu dia untuk cerita kita tadi, cobalah buka. Baik Bapak dan Ibu, kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan? Saya minta Bapak dan Ibu yang boleh memikirkan sebentar aja. Ini bagaimana ini? Katanya sebuah ilusinya sebenarnya kita mampu mengontrol anak didik. Dan sebuah ilusi juga ketika kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter mereka. Dan sebuah ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Ada yang mau berkomentar? Kira-kira seperti apa ini? Ada? Boleh Pak Maha? Ada yang mau disampaikan? Iya, Ilusi si Om Rin. kebetulan saya namanya Lucia. Bisa Pak? Coba. Baik, terima kasih. Mungkin yang mau saya lihat, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bisa saja ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif ini bermanfaat. Kenapa? Sudah jelas bahwa ilusi ataupun keinginan ataupun rencana ataupun semacam apa kita bilang penguatan positif dan efektif itu bermanfaat, itu sudah jelas. Karena kenapa? Tentunya yang positif ya. Kalau yang positif ini sudah pasti bermanfaat oleh siapa saja, baik oleh guru atau orang tua untuk melakukan seperti itu. Cuman untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini mungkin saya secara pribadi boleh saja sebenarnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bisa saja. Karena dalam arti tanda petik memaksa ini bukan berarti untuk menyakiti atau membuat orang teraniaya atau terzolimi. Kalau dikatakan dalam agama bahwa peran orang tua dalam mendidik anak ini boleh memaksa dalam tanda petik, tidak menzolimi atau tidak memberikan hukuman yang menyakitkan. Silakan saja, tapi dipaksa ini dalam arti untuk merubah dirinya, begitu barangkali. Terima kasih Pak Maha buat pendapatnya. Terima kasih, benar sekali ya. Mungkin Pak Maha berpikir ya bisa saja seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran. Kalau dikatakan ilusi berarti sesuatu yang sebenarnya tidak benar ya. Nah itu ya. Nah itu arti ilusi. Nah jadi Bapak dan Ibu, menurut filosofi Pak Ki Hajar Dewantara, itu semuanya adalah ilusi, tidak benar. Ya, tidak benar guru bisa mengontrol murid. Tidak benar bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Itu tidak benar. Dan tidak benar bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan tidak benar bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di bagian mana yang tidak benarnya? Nah di sini Bapak dan Ibu, sesungguhnya keputusan itu tetap adalah milik anak, ya. Keputusan itu tetap milik anak. Jadi artinya gini, sebenarnya ketika misalkan kita katakan anak, kamu harus rapi berpakaian. Nah, dia mampu rapi berpakaian itu Bapak dan Ibu bukan karena marahnya kita loh Bapak dan Ibu, tetapi karena dia sedang mengizinkan dirinya. Nah di situ poinnya Bapak dan Ibu, dia yang mengizinkan dirinya untuk menerima perkataan kita. Jadi dia mau berpakaian rapi Bapak dan Ibu bukan karena kita marah-marah, bukan karena kita mengkritik dia, bukan karena kita sebagai orang dewasa memaksa dia, bukan. Yang benar adalah posisinya anak yang secara serta-merta mengizinkan dirinya untuk mematuhi kita. Makanya Bapak dan Ibu, kadang kita sudah capek marah, kita kasih hukuman, kita kasih peringatan, bahkan kita panggil orang tuanya, si anak masih melakukan. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti kita. Nah itulah dia. Dia tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti kita. Jadi semua ini adalah ilusi Bapak dan Ibu. Jadi tidak benar bahwasanya dengan kita memaksa dia, anak jadi bagus. Tidak benar dengan kita marah kepada dia, anak jadi bagus. Nah itulah dia menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan coba kita lihat Bapak dan Ibu kehidupan nyata kita.
Kadang kita udah capek di kelas bicara panjang kali lebar kita nasihati dari A sampai Z, ya. Ternyata si anak tetap seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk ngikutin kita. Nah, kenapa seperti itu, Bapak dan Ibu? Kita akan lihat di sini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Semoga tidak ada lagi tuts yang salah ya. Oke, di sini dia Bapak dan Ibu bisa kita coba lihat. Nah, stimulus respon. Tapi ada beberapa yang sadar. Ada beberapa. Bapak dan Ibu ya. Stimulus respon. Di sini ada beberapa poin. Ini Bapak dan Ibu stimulus responnya. Kemudian di sini yang ada teori kontrolnya Bapak dan Ibu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, boleh kita lihat. Saya coba mau poin yang terakhir ya Bapak dan Ibu. Model berpikir menang kalah. Kemudian kalau dia di teori kontrol Bapak dan Ibu, model berpikir menang dan menang. Saya ambil poin itu. Kenapa seperti itu? Karena pada teori kontrol dia nggak akan mikir dia kalah. Karena banyak aspek yang kita menang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bahkan ketika seorang anak lomba lari sekalipun, katakan ada A, B, C, D, katakan si A menang, belum tentu loh Bapak dan Ibu B, C, dan D ini kalah. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu mari kita rubah paradigma kita. Dia itu ada kemenangannya. Kemenangannya dari segi mana? Banyak hal. Nah, tergantung dia mengolah pemikirannya seperti apa. Dia sudut pandangnya. Nah, kenapa anak sampai stres ketika dia kalah? Atau mungkin seperti ini ya, kadang kita lihat anak-anak ketika dia kalah, dia ngambek, nggak mau lagi untuk ikut lomba. Apalagi kalau masih anak-anak TK, ya biasanya kayak gitu tuh. Kalau misalnya dia ada kalah, seperti apa, nggak usah lagi gitu kan. Nah, pada teori kontrol Bapak dan Ibu tidak ada kata kalah, tapi dia akan selalu berpikir menang dan menang. Karena menang ini tidak harus dalam satu poin, tetapi ada beberapa poin yang lain. Kemudian di poin yang berikutnya ada banyak hal yang bisa kita baca di sini. Namun akan saya coba lanjutkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, apa makna disiplin Bapak dan Ibu yang kita ketahui. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, poin yang mau saya ambil di sini Bapak dan Ibu. Disiplin itu Bapak dan Ibu terlihat baik ya. Nah, sangat-sangat baik kita lihat. Tetapi sesungguhnya disiplin yang sebenarnya itu adalah disiplin intrinsik yang berasal dari anak sendiri. Kalau bukan berasal dari anak, wah capek kita Bapak dan Ibu membuatnya, susah si anak nanti untuk mengikuti. Itulah kalau dari pemahaman ini Bapak dan Ibu. Jadi disiplin pada poin yang terakhir kalau Bapak dan Ibu baca di sini itu adalah satu alternatif terakhir yang kalau perlu nggak usah digunakan. Nah, gitu dia Bapak dan Ibu. Disiplin adalah sesuatu hal yang terakhir digunakan, bila perlu nggak usah digunakan. Nah, di mana poinnya Bapak dan Ibu? Poinnya adalah disiplinnya jangan dari kita, gitu dia. Kalau dari kita itu tidak efisien. Jadi disiplinnya harus muncul dari diri anak sendiri. Nah, kedepannya kita akan mempelajari bagaimana untuk menumbuhkan motivasi internal. Dan berikutnya di sini Bapak dan Ibu, ini dia motivasi perilaku manusia. Bisa kita baca yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu masih akan berlanjut berikutnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang berikutnya, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya? Nah, di poin yang ketiga ini, disinilah dia sudah ada motivasi internal dari si anak. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita tumbuhkan dalam budaya positif. Bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kita guru. Di manakah motivasi intrinsik kita? Apakah kita sebagai guru telah memiliki motivasi intrinsik? Nah, motivasi intrinsik ini Bapak dan Ibu, disitulah paradigma tadi. Bagaimana paradigma kita? Sudahkah itu memang muncul dari hati kita, atau memang mungkin hanya karena contoh Bapak Kepala sedang marah, kita mengikutinya, ataukah seperti itu? Nah, kalau masih seperti itu, berarti kita masih berada pada poin di sini Bapak dan Ibu. Kita masih pada motivasi eksternal. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini dia yang menciptakan budaya positif, yaitu pertama adalah peraturan kelas.
kemudian ada keyakinan kelas. Nah, didukung dengan lingkungan positif tadi, maka semuanya akan menjadi budaya positif. Oke, Bapak dan Ibu, ini lingkarannya yang harus kita pahami. Artinya, budaya positif di sini mencakup dengan lingkungan yang positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Baik, Bapak dan Ibu, ini dia kalau dihukum dengan penghargaan. Seringnya Bapak dan Ibu kita ngasih penghargaan sama anak-anak ya. Misalnya, contoh, kalau dia berhasil, kita kasih kalau di kelas ada beberapa guru kemarin saya lihat memberikan permen seperti itu ya, kemudian memberikan pujian seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penghargaan. Nah, apa dikatakan oleh Bapak Ki Hajat Dewantara tentang dihukum oleh penghargaan? Ini dia Bapak dan Ibu. Ternyata kalau kita memberikan menghukum anak dengan penghargaan itu mengurangi ketepatan. Bahkan dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Dan pengaruhnya bisa saja jangka pendek dan jangka panjang. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu di sini kita coba diskusi sama-sama yuk. Ini hukuman atau konsekuensi? Ayo kita jawab bersama-sama. Poin yang pertama. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Gimana Bapak dan Ibu? Hukuman. Setujukah kita itu hukuman? Oke, ya, hukuman. Kita lihat nanti ya Bapak dan Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman tuh. Pak Amri ini juga. Oh enggak ya? Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Hukuman. Oke. Ting tong. Mari kita lihat. Oke. Pasca semuanya. Hukuman. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Setuju? Setuju? Oke, ada yang tidak setuju? Kita dengarkan pendapat beliau. Kalau menurut kami poin lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu masuk konsekuensi, kami nggak setuju. Itu masuk kepada hukuman. Kenapa? Karena terlambat 10 menit kita suruh dia lari-lari, itu kan sudah hukuman lah itu ya. Alasannya hukuman lah itu. Biarkan guru PJOK yang bicara. Silakan Bapak PJOK. Oke Bu, saya jawab ya. Kenapa dikasih lari 2 kali keliling lapangan basket terlambat 10 menit? Karena dia juga sudah terlambat mengikuti misalnya pemanasan yang duluan Bu. Ya, jadi dia seperti dia menyusul kawannya untuk pemanasan. Jadi itu konsekuensinya terlambat lari. Bangun. Nah, itu kan ada ditetapkan waktu 10 menit. Ya. Jadi kalau menurut kami orang awamnya yang kebetulan apakah bidang PJOK, kalau dia terlambat 20 menit jadi 4 kali deh. Tergantung kondisi Bu. Kalau hujan dia waktu menit itu nggak jadi dia lari. Jadi kalau sakit kakinya bisa banyak lari. Ya kalau sakit lo usah apa dia Bu di kelas aja, nggak usah ikut PJOK. Iya, nggak terlambat karena dia kalau dia apa kan pasti ditanya gurunya dulu. Ada yang sakit, ada yang galau, ada yang belum sarapan. Ya tetap kita suruh duduk istirahat. Kita nggak boleh memaksa anak Bu. Nanti kita bawa ke kampus uang pribadi Bu itu. Sebut saya
tutup bagus dong. Oke, Bapak dan Ibu. Ya, demikianlah memang yang diharapkan Bapak dan Ibu. Alasannya seperti yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi, itu adalah menggantikan untuk yang pemanasan tadi. Jadi memang itulah konsekuensi dia. Nggak mungkin dong dia langsung olahraga ya Pak, menyalahi bahkan jadi nggak sehat nanti si anak ya Bapak. Nah iya itulah makanya jadi cedera. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Bisakah diterima? Bisa. Terima nggak terima? Harus terima. Harus terima. Baik Bapak dan Ibu, inilah dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira bisa ya Bapak dan Ibu? Banyak slide ini. Nah ini dia sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itulah hukuman. Tapi kalau konsekuensi ya memang sesuatu yang harus terjadi tapi dia nggak menyakitkan gitu ya. Kemudian membuat anak sakit fisiknya maupun hati. Jadi bukan hanya fisik seperti tadi ditanya Pak Gutom, ada yang galau nggak? Nah, kalau yang galau juga jadi nih gitu ya Pak. Nah itu dia. Karena jangan sampai dia membuat sakit hati gitu ya untuk jangka yang waktu yang lama ataupun pendek. Nah yang berikutnya seperti itu Bapak dan Ibu. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini Bapak dan Ibu. Ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah Bapak dan Ibu ada pertanyaannya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendara kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa itu? Ya, karena supaya selamat. Jadi orang yang pengen dirinya selamat, dia pasti pakai helm ya. Tapi kalau nggak pengen selamat, pasti dia nggak mau pakai helm gitu ya. Aksinya pasti muncul dari kesadaran sendiri, bukan tiba-tiba karena ada tilang menilang baru pakai helm. Bukan seperti itu. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Waktu COVID, sekarang nggak takut. Makanya udah bisa nikah, Bu. Lewat ya. Sekarang kalau takut pinjam 100. Gitu ya. Oke, nah ini yang kedua adalah kalau tadi keselamatan, yang kedua ini adalah karena kesehatan. Kita peduli sama diri kita. Jadi bukan karena paksaan, tapi saya tidak mau sakit. Akhirnya saya akan memakai masker dan mengikuti peraturan 3M. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Masalah di pelatihan apa sih? Materi. Agar tidak ketinggalan materi, tidak ada yang ketinggalan. Nah Bapak dan Ibu, tadi Bapak dan Ibu menjawabnya karena sudah ada motivasi dalam hati Bapak dan Ibu kan? Karena sudah tahu kan? Iya kan? Nah di situ dia Bapak dan Ibu. Jadi ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan Bapak dan Ibu. Nah ini dia keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Dan inilah yang diharapkan kita lakukan di kelas kita masing-masing. Jadi kalau bisa kita tidak membuat peraturan di kelas Bapak dan Ibu. Jangan katakan peraturan, tetapi coba kita unggah hati anak-anak itu untuk memahami apa sih yang dia tahu gitu. Nah, seperti contohnya misalnya ketika dia membuli temannya, kita jangan mengatakan jangan membuli. Namanya jangan. Seperti ada sebuah slogan, peraturan ada untuk dilanggar, ya kan? Itu slogan, itu bukan rahasia pribadi lagi, tapi sudah rahasia umum. Makanya Bapak dan Ibu, kalau bisa jangan kita buat peraturan, tetapi kita buat keyakinan kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang sudah disepakati bersama. Jadi, kita di sana diminta untuk berbuat seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi terkhusus nih Bapak dan Ibu ya, terkhusus Bapak dan Ibu wali kelas ya, terkhusus banget Bapak dan Ibu wali kelas. Ayo kita buat sama-sama keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu inilah bentuknya semuanya. Jadi bukan seperti peraturan, bukan seperti hal-hal yang harus diikuti. Saya katakan misalnya saya buat satu contoh untuk keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Jangan kita katakan
kalau kesepakatan kelas itu masih bernada negatif ya Bapak dan Ibu. Bernada negatifnya seperti apa? Jangan ribut di kelas. Nah, kata jangan itu bernada negatif Bapak dan Ibu. Kemudian apalagi harus mematuhi guru. Seperti itu. Itu adalah kata-kata yang negatif. Karena apa? Karena memaksa. Jadi bagaimana caranya? Mari kita rubah bahasanya. Mari kita rubah cara mengungkapkannya. Saya yakin guru bahasa Indonesia lebih paham akan hal ini. Misalkan, yang pertama tadi, jangan ribut di kelas. Kira-kira apa bahasa positifnya tentang ini? Nari tentram di kelas. Apa? Bagaimana lagi yang lain? Apa kata positif dari jangan ribut di kelas? Jagalah kenyamanan kelas. Jagalah kedamaian kelas. Kira-kira ada lagi? Jagalah ketertiban kelas. Damai sentosa. Oke, ada lagi kira-kira? Jangan ribut ke anak-anak. Iya, aku Yang penting nggak ada kata jangannya ya, Bu, ya. Iya, Yang penting jangan ada kata jangan dan kata harusnya ya. Iya, tahu. Oke, Bapak dan Ibu, pada dasarnya seperti itu dia. Jangan ada unsur memaksa. Itu aja. Jangan ada unsur memaksa dan jangan ada unsur larangan. Nah itu dia. Keyakinan kelas itu harus bernilai positif. Kalau saya kasih contohnya tadi yang sudah benar ya, bisa seperti kata-kata tadi apa Bu? Tetapi nada ibu kan sudah seperti itu. Itu boleh. Boleh. Ya, Jangan boleh. bernapas ya, Nak. Ini kan Bu Iya kita kenal dengan kelemah lembutannya. Wah, lemah Oke. Baik Bapak dan Ibu, yang dimaksudkan di sana seperti tadi, mari kita menjaga ketertiban kelas dan yang lebih tepatnya adalah Bapak dan Ibu, mari kita menghargai teman-teman kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita kasih contoh sama anak, kalau kamu ribut nih, misalnya kamu ribut, apakah dengan kamu ribut teman-temanmu senang? Nah, berarti pertanyaannya seperti itu. Kalau dia senang, oke, itu aja jawabannya kan. Tapi saya yakin pasti jawabannya tidak kan gitu. Iya, bisa jadi ya Bu ya. Tetapi pada dasarnya ketika misalnya teman kita ribut, mengganggu, pasti kita merasa terganggu juga kenyamanan kita. Maka dari itu dikatakan kalau untuk membuat budaya positif atau kalimat-kalimat keyakinan kelas itu harus bernada positif. Nah kemudian ini dia Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Satu hal yang paling penting Bapak dan Ibu dalam membuat pendapat kelas, keyakinan kelas, jangan pernah kata-kata itu keluar dari Bapak dan Ibu. Jangan pernah seperti kita katakan keyakinan kelas itu dari Bapak dan Ibu. Nah, misalnya contoh seperti tadi, misalnya kita pengen anak itu sebenarnya mengatakan kata menghargai. Jangan pernah kita katakan dari kita gitu. Kita kasih terus contoh sampai dia muncul sendiri kata-kata itu dari dia. Nah itulah dia tadi, dengan demikianlah kita memunculkan motivasi intrinsik itu dari dia. Gitu dia. Jadi jangan pernah dari kita. Karena kalau dari kita, dia akan bilang, itu kan peraturan ibu. Tapi kalau dari anak sendiri, kesepakatan mereka sendiri, kesepakatan warga di kelas itu sendiri, ya pasti bisa. Oke Bapak dan Ibu. Yang berikutnya di sini, ini dia perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nanti file ini akan saya bagikan juga biar kita baca-baca kembali supaya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak dan Ibu. Nah ini dia beberapa contoh Bapak dan Ibu tentang peraturan. Ini
ada peraturannya, dan tadi di awal dikatakan kalau boleh jangan peraturan kan Bapak Ibu ya. Nah, jangan peraturan. Nah, bagaimana kita merubah peraturan itu? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ini dia yang perlu kita sosialisasikan kepada anak didik sebelumnya. Seperti yang kita ceritakan kemarin ya, Bapak Kepala Sekolah sudah membuat sebuah terobosan baru ya, dengan memberikan kredit poin kepada anak-anak 200 poin kemarin itu hal yang luar biasa menurut saya. Nah, namun ada baiknya kita menyampaikan kepada anak didik yang menimbulkan keyakinan kelas mereka dulu, sehingga mereka dari diri mereka nanti yang ngikutinnya gitu. Kalau kamu merokok bagaimana? Sehat gak? Gitu. Kalau kau pegang HP lama-lama bagaimana? Apakah kamu sehat atau seperti apa? Baik Bapak dan Ibu, itu dia yang harus kita lakukan nanti pelan-pelan di kelas. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sedikit foto saya memang masih di 96, karena kembali saya katakan seperti yang kemarin, yang tadi kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau nanti saya melihat sebuah pemandangan indah Bapak dan Ibu, kalau semua kita melaksanakan keyakinan kelas nih, nah siapa nanti yang tidak melaksanakan keyakinan kelas pasti akan merasa lain gitu ya, akan sesuatu kebiasaan baru bagi kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini masih saya coba kemarin minta di 96 ya. Ini anak-anaknya Bu HP ini luar biasa mau memberikan pendapat kemarin ya. Ini yang saya lakukan di 96. Nah, di yang poin pertama Bapak dan Ibu sebentar saya sampaikan, itu adalah impian. Nah, jadi Bapak dan Ibu dasar untuk membuat keyakinan kelas itu suruh anak berpikir kayak mana dia mau kelasnya. Dia maunya kelas itu seperti apa. Nah, gitu dia. Maunya kamu kelas itu seperti apa? Kelas yang bagaimana yang kamu harapkan? Nah, itu dulu. Jadi ketika punya impian seperti itu, kemudian dia nanti akan menuliskan, nah gimana sih cara untuk menciptakan kelas yang seperti itu. Nah, di sini di kelas 96 kemarin mereka pengen kelas yang tertib. Mereka pengen kelas yang kompak. Mereka pengen kelas yang sesama mereka tuh kerjasama gitu. Kemudian mereka pengen kelas yang bersih. Nah, itu mereka yang ingin. Nah, saya akan minta tuliskan kayak mana sih caramu untuk mencapai ke sana seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah mereka menuliskan di post-it, mereka tempelkan dan kita bahas bersama-sama dan kita buat keyakinan kelas. Itu kemarin sudah saya tugaskan, karena itu kemarin masih saya papan tulis ya. Sudah saya tugaskan supaya dibuat hiasan di kertas yang akan mereka lihat di kelas itu setiap hari apa yang menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini jangan sampai satu kali. Nah, nanti akan ada prosesnya lagi. Bagaimana? Setelah 1 minggu kita cek lagi. Setelah 2 minggu kita cek lagi. Setelah 3 minggu kita cek lagi. Artinya tidak hanya sekali. Seperti itu. Nah, kalau kita semua Bapak dan Ibu guru wali kelas terkhusus dan Bapak Ibu guru mapel melakukannya bersama-sama, yakinlah Bapak dan Ibu, Ibu Siti pasti semakin sehat gitu ya. Ibu Siti, Ibu Mayani, karena bakal berkurang ya TBP. Ya kan? Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Jadi, ayo kita coba untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, ini Bapak dan Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini kita bahas sekarang? Nah, ini Bapak dan Ibu adalah kenapa sih seorang anak itu berbuat seperti tadi? Dia mengizinkan dirinya untuk menerima hukuman atau mengizinkan dirinya untuk mendengarkan arahan kita. Kenapa? Karena sebenarnya anak itu memiliki ini kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini sebelum saya jelaskan, saya akan memberikan sebuah angket sama Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita tes anak didik kita, apa sebenarnya kebutuhan mereka, kita akan coba melihat ke diri kita masing-masing. Apa sih sebenarnya Bapak dan Ibu butuhkan? Apakah cinta dan kasih sayang, atau cinta atau dan terima, ataukah sebuah pengakuan? Seperti itu, pengakuan akan kemampuan. Nah, ini penguasaan ini seperti itu, pengakuan akan kemampuan. Ataukah sebuah kesenangan yang Bapak dan Ibu inginkan, ataukah kebebasan yang Bapak dan Ibu inginkan. Ini survival. Apa survival ini?
Ya. Iya, bertahan hidup. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Nah, apakah nanti Bapak dan Ibu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar ini? Cinta atau kasih sayang, penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan. Saya akan membagikan angket. Di sini sebentar Bapak dan Ibu ada kita rame. Tapi saya tadi memfotokopinya setelah saya lihat absensi kita yang tadi pagi. Izin Pak Guto, silahkan diisi Bapak dan Ibu. Pinjam saya satu Pak Guto. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu lingkari. Misalkan saya senang berteman. Nah, kalau Bapak katakan tidak benar, lingkari tidak benar. Kalau katanya kadang-kadang, lingkari kadang-kadang. Kalau sangat benar, lingkari dengan angka 5. Nah, nanti kemudian Bapak dan Ibu di akhir, ini ada 40 pertanyaan. Kemudian silakan Bapak dan Ibu lihat skor Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak akan memaksakan yang hari ini, karena sudah lapar. Enggak tenang nanti di badan. Melihatnya 40 poin itu sudah ini. Tapi Bapak dan Ibu, saya akan minta ini besok. Jadi mohon jangan dihilangkan, dikerjakan aja. Dan kita introspeksi diri nanti. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Apakah kita memang pada dasarnya suka yang senang-senang aja, ataukah kita lebih suka kebebasan dan seterusnya? Apa yang teman-teman? Yang penting dibagikan Pak Guntur saja ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan bagi yang sudah membagikan. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada suatu kasus. Kasusnya Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, si Agus namanya. Ya, si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Asal izin, Kenapa? Kenapa si Agus ini seringkali meminta bekal anak? Dibalenin orang. Kira-kira bagaimana? Iya, mungkin maknya nggak masak di rumah. Masakan kawannya lebih enak. Mungkin wataknya udah seperti itu. Gimana? Dengan dia mau jadi penguasa kelas. Ya, karena ada beberapa anak seperti itu juga ya Pak ya, pengen menguasai kelas. Oke, coba kita lihat. Jawaban yang Bapak Ibu sampaikan semua ada di sini. Pas ya? Ada tadi ya, mungkin maknya nggak masak kan Bu? Di poin yang pertama. tumpungnya masak. Pas sekali. Ini apabila Agus Karena dia menjawab kosong ya pas. perutnya. Kan gitu kan? Nah, tidak membawa bekalnya, kan gitu kan? Ya, mungkin karena maknya nggak masak, kan nggak bawa bekalnya, kan gitu. Berarti apa yang dibutuhkan oleh si Agus? Kebutuhannya adalah kebutuhan survival tadi. Yaitu dia ini bertahan hidup ya, nggak mungkin lah dibiarkan dia lapar, ya kan? Iya, Bu. Nah, kemudian tadi Pak tadi mengatakan ya, deh ya, ini Agus ini temannya memperhatikan dia. Berarti dia itu punya kebutuhan apa? Dia butuhnya cinta dan kasih sayang. Nah kemudian ini Agus merasa hebat. Nah seperti tadi disampaikan oleh Pak Guntur ya, dia merasa hebat. Oh dia senang tuh kalau nengok anak-anak kawan-kawannya bertekuk lutut di hadapannya. Berarti dia memiliki kebutuhan apa? Penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang berikutnya, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya. Berarti apa? Dia suka yang bebas. Jangan itu aja, bosan. Dan yang terakhir di sini, ya kalau jawaban si Agus itu ya iseng aja. Iya. Suka aja nengok ekspresi kawannya itu sedih, suka aja nengok ekspresi kawannya itu memohon sama dia. Nah itu dia. Nah kalau seperti itu, Bapak dan Ibu kita sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan si anak. Nah berarti kita pasti bisa menyikapinya. Seperti itu kira-kira kan Bapak dan Ibu. Nah jadi ada baiknya Bapak dan Ibu, ini mungkin hanya sebagai contoh, bisa kita sebarkan juga nanti kepada anak didik kita di kelas. Jadi ini seperti asesmen kebutuhan awal siswa. Nah nanti berdasarkan inilah kita Bapak dan Ibu memberikan pembelajaran di kelas. Apa kira-kira yang dibutuhkan anak-anak?
Oke, Bapak dan Ibu, ini tadi 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Kita boleh sebagai penghukum, itu yang kita sedikit-sedikit menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Kita sangat diharapkan berada pada posisi manajer ini Bapak dan Ibu, di mana kita bisa mengelola, menstabilkan, membuat si anak menyadari bahwasannya dia belum tepat tingkah lakunya dengan berdasarkan apa? Keyakinan kelas yang tadi. Jadi kita tidak mengatakan dia salah, tetapi kita terlebih lagi menyadarkan dia, memperbaiki dia. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, inilah dia langkah-langkah untuk memperbaiki sikap anak, yaitu restitusi. Bapak dan Ibu, restitusi yaitu kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke Bapak dan Ibu, ini ciri-ciri restitusi, yaitu kita jangan membuat anak itu mengatakan dia salah gitu, enggak. Tapi kita terlebih memperbaiki hubungan, kemudian membuat tawaran, jadi tidak memaksa. Contoh, misalkan si Agus tadi, misalkan dia butuh yang namanya kasih sayang, berarti coba kita tawarkan. Kira-kira ada nggak cara lain menurutmu sehingga teman-temanmu memperhatikan kamu? Seperti itu aja pertanyaannya. Kira-kira ada nggak cara lain menurutmu supaya teman-teman ini nengok kau terus gitu, memperhatikan kamu? Nah, biarkan dia yang menjawab sendiri. Kita hanya memberikan tawaran. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian, restitusi ini fokus pada karakter dan bukan tindakan. Nah, kita sudah tahu bahwasanya kita sedang membentuk karakter anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu. Jadi kita fokus ke situ, bukan pada tindakannya, kayak mana membentuk karakter dia. Baik Bapak dan Ibu, ini segitiga restitusi. Ini ada segitiga, kira-kira Bu Tri dari mana ini duluan? Segitiga. Alas ya, Alas, biasanya Bu, alas ya, Iya, gitu ya. Ini dari menstabilkan identitas. Nah, ketika seorang anak melakukan kesalahan, apa yang dulu kita lakukan, yaitu adalah menstabilkan identitas. Apa kata-kata yang cocok untuk itu? Nah, kata-katanya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia. Istilahnya bukan menerima kesalahan dia, tetapi lebih mengarahkan, oke, kamu melakukan itu pasti punya alasan. Nah, kesini dia. Kemudian yang berikutnya, oke, nah ini dia, kamu pasti punya alasan untuk melakukan. Jadi dari langkah alas ini, kemudian masuk kemari. Nah, kamu pasti tentu punya alasan melakukannya. Kemudian, ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, masuklah kemari, apa nilai-nilai yang kita sepakati, dan kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi yang diharapkan bisa kita praktekkan di kelas. Nah, kembali ke paradigma tadi ya Bapak dan Ibu, paradigma. Di awal tadi Bapak dan Ibu kita mencoba membuka kepala tangan. Sekarang Bapak dan Ibu coba renungkan kembali, apakah Bapak dan Ibu mau membuka paradigma Bapak dan Ibu dengan paradigma baru, ataukah Bapak dan Ibu masih akan tetap bertahan dengan paradigma yang selama ini yang Bapak Ibu pahami? Ya, kita tahu kalau itu paradigma yang baik, ya pasti kita laksanakan terus ya. Tapi kalau memang ada hal-hal yang belum tepat, yang dikarenakan karena proses waktu, misalnya contoh nih, nggak mungkin lah Bu, lama kali lah kita memproses ini, sampai berapa jam ini nanti. Nah, itu hanya masalah terbiasa atau tidak terbiasanya kita nantinya. Nah Bapak dan Ibu, inilah dia yang diharapkan, yang kita bisa lakukan. Inilah yang diharapkan boleh menjadi budaya positif kita di sekolah ini. Bagaimana kita menyikapi tingkah laku anak didik kita. Nah ini dia Bapak Ibu yang akhir dari budaya positif. Nah juga di sini saya tekankan Bapak dan Ibu, apa yang kita bicarakan hari ini bukan hanya berlaku kepada anak didik ya Bapak dan Ibu, tetapi berlaku pada hubungan kita yang ada di dalam sekolah ini. Bagaimana kita antar sesama guru, bagaimana kita menyikapi guru yang mungkin kita yang menilai salah, padahal belum tentu kita yang menilai salah, padahal dia pasti punya alasan melakukan itu. Nah bagaimana kita untuk menyikapinya Bapak
Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang positif, aman dan nyaman kepada peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini dia dari pemaparan yang tentang budaya positif. Saya tahu sudah lapar karena kita sama-sama belum makan. Tapi kalau memang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Pas. Kalau tidak ada, pas saja. Pas ya? Oke, sudah pas Bapak dan Ibu? Pas, Bu. Pas? Oke, dari WA nanti materinya ya Bu. Oke, Bapak dan Ibu, saya sungguh mengucapkan terima kasih buat kesediaan Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan. Namun, karena tadi acara ini dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, maka kita akan minta dari Bapak yang menutupnya. Sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu. Jikalau saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih buat waktunya. Oke, terima kasih buat kita semua. Terima kasih waktunya. Terima kasih buat Bu Lucy atas pemaparannya. Mudah-mudahan kedepannya budaya positif sekolah ini dapat kita terapkan terlebih di kelas supaya ada keyakinan bagi anak-anak percaya diri untuk menimba ilmu di sekolah ini dan mereka semakin meningkat bebas daripada hukuman fisik atau dan sebagainya tadi. Jadi kelanjutannya Ibu sebagai Bu Kombing sebagai calon guru penggerak supaya ditingkatkan Bu, supaya sekolah kita jadi maju ke depannya. Saya yakin kalau Ibu sudah nanti lulus dan bagi yang lainnya yang muda-muda ini ya Bu NLT, kalau segala nanti kita bilang aku udah tua Pak, ada yang muda kan, ibu yang lain lah supaya mengikut, karena ini salah satu juga penilaian dari Kementerian Keberhasilan Pendidikan itu bahwasanya banyak mengikut sertakan CGP. Saya itu aja Bu, terima kasih. Acara ini saya tutup karena memang sudah jam 8 juga. Terima kasih buat waktunya. Acara kegiatan ini saya tutup dengan banyak terima kasih kepada Ibu Sumi.